Selamat pagi anak-anak ibu, selamat jumpa kembali. salam sehat. Untuk Apa kabarnya anak-anak semua? Siswa-siswi SMP Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan Anak ibu, supaya salam sehat. apa yang Tetap kita inginkan, semangat. yaitu supaya pandemi corona Jangan ini lupa cepat berlalu, Tetap berlaku sehingga kita dapat dengan protokol bekerja, kesehatan. kita dapat sekolah Anak-anak seperti ibu, mana biasanya. Halo semua, apa kabar? Anak-anak ibu, Mari kita kembali tetap semangat. meningkatkan Nah, semangat sekarang kita belajar akan kita. mulai belajar Jangan kalah mengenai semangat. pola mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu akan kita bahas dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, persiapkan dulu dirimu, persiapkan dulu semangatmu, persiapkan buku-bukumu dan alat-alat tulismu. Mari kita belajar dengan baik. Perhatikan penjelasan ibu mengenai apa yang saya sebutkan dengan pola interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, anak-anak ibu, terlebih dahulu kita membahas dulu apa itu yang disebut dengan lingkungan. Tentu kalian semua tinggal di lingkungan, bukan? Tidak ada yang tinggal yang bukan di luar lingkungan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian mengerti dulu apa itu pengertian lingkungan. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan pola-pola atau apa itu yang dimaksud dengan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh-contoh yang termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian lingkungan, ya. Lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biological condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi lingkungan itu harus ada pengaruhnya. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan ini selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Maka dengan demikian, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap baik, supaya tetap asri, dan kita tidak menjadi perusak lingkungan. Nah, bagaimana salah satu contoh supaya kita tidak menjadi perusak lingkungan? Salah satunya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku kita. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Nah, komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, inilah contoh-contoh komponen biotik dan abiotik. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup suatu makhluk hidup dinamakan dengan habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tidak hidup atau komponen abiotik. Nah, maka dengan demikian kita harus menjaga agar lingkungan kita tetap sehat.
Nah, karena lingkungan itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, jadi dengan begitu anak-anak ibu, nah coba kalian catat materi ini dengan baik-baik ya di buku catatan kalian, karena kita hanya 1 jam pelajaran, maka silahkan kalian catat dengan baik-baik itu dalam buku catatan kalian. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat ya, jangan malas-malas. Tetap kalian berespon terhadap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat. Terima kasih atas perhatian kita.